Ya, berikut ini kita akan diberkati, ya. Pastor Semi, welcome Pastor Semi, are you here? Yes, Pastor Erna. Halo. Oke, thank you Pastor Semi. Kita akan diberkati dengan session yang pertama sangat luar biasa dengan waktu yang kita sudah siapkan, yaitu Pastor Semi Hartanto, Presiden dari AJ Global, dan beliau juga adalah Gembala Sidang dari AJ Bandung. Dan jelas kita udah sering dengar ya, bahwa favoritnya Juventus sepak bola, dan juga sudah menerbitkan buku dan menjadi berkat keliling around the world memberikan dampak. Mari kita sambut Pastor Semi dengan welcome emoticon dari seluruh Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Silakan Pastor. Terima kasih Pastor Erna dan juga Pastor Marta, Region 14, Region 12 dari Sumatera, Kalimantan, dan juga Indonesia Timur. Sungguh senang bisa berada dengan Anda semuanya di tempat ini. Dan saya percaya semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Regional Conference merupakan sesuatu yang penting supaya kita bisa sama-sama istilahnya, kalau istilah sepak bola ada istilahnya huddle. Huddle artinya kalau sebelum mereka bertanding itu berkumpul dulu, saling berangkulan supaya nantinya lebih kompak ketika di lapangan. Dan saya rasa itu merupakan sebuah ide yang baik. Kita sama-sama, meskipun judulnya conference, tapi kita hari ini saya rasa nggak mendengar khotbah yang berapi-api lah ya. Nanti semuanya kalau bisa ikut IFJF Conference di Bandung di minggu pertama Agustus, Anda bisa ikut. Saya mengundang untuk Anda semuanya bisa join secara on-site kalau bisa. Kita akan sama-sama bertemu dan kita akan lepas kangen lah ya setelah beberapa tahun kita konferensinya secara online. Biarkan nanti khotbah yang menggebu-gebu itu di conference yang on-site, tetapi di sini saya rasa adalah baik kalau ada pengajaran juga sedikit ya tentang apa yang kita sedang kerjakan, apa yang kita sedang lakukan. Jadi saya mengencourage teman-teman, memberikan semangat untuk belajar untuk mencatat ya, belajar untuk mencatat kalau ada pengajaran, karena kita ini adalah orang-orang yang bertumbuh lewat apa yang kita catat sebetulnya gitu. Karena itu dalam Alkitab ada istilah namanya scribe. Pada zaman Yesus istilahnya sedikit negatif ya, ahli Taurat, tetapi scribe merupakan sesuatu yang sangat penting sekali karena mereka mencatat sejarah juga, mereka mencatat apapun yang penting yang dari firman Tuhan, sehingga zaman Ezra, zaman Nehemia itu bisa terkumpul kembali kitab-kitab yang ada begitu. Jadi disiplin untuk mencatat itu penting sekali, saya rasa begitu. Baik, jadi hari ini saya akan ngomong tentang bagaimana cara kita membangun sebuah kepemimpinan dan kemudian kultur di dalam pelayanan kita, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan dalam ruang lingkup IFJF secara global atau secara regional atau bahkan kota Anda, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan sebagainya. Bahkan dalam tingkat kecamatan dan bahkan dalam tingkat desa. Saya rasa prinsipnya sama. Jadi saya ingin pagi ini banyak model sekali dalam membentuk sebuah struktur kepemimpinan, apalagi hari ini kita akan mengangkat beberapa pejabat gereja, dan saya rasa penting sekali untuk mengerti apa yang kita lakukan. Begitu. Jadi pejabat gereja, teman-teman hamba Tuhan, tugasnya bukan hanya berkhotbah sebenarnya, tetapi ada beberapa hal yang lain, gambaran besar yang harus kita mengerti mengapa kita ada di dalam pelayanan ini. Jadi kalau saya pagi ini ada begitu banyak model, saya hanya ambil satu namanya B1 model, model B1 daripada sebuah pola pemikiran membangun sebuah entity, membangun sebuah, kalau dalam hal ini kita bilang membangun sebuah pelayanan. Anda bisa bayangkan sebuah segitiga yang ada begitu, dan atau Anda bisa bayangkan piramida begitu ya, segitiga lah, dari tingkat yang paling bawah itu besar sekali dan kemudian nantinya akan naik ke atas. Puncaknya itu sesuatu yang lebih kecil.
Jadi kalau segitiga itu puncak paling atas yang paling kecil, saya makan mulai dari situ, saya sebut sebagai produk. Produk. Jadi di tingkat paling atas itu ada produk. Nah, produk ini penting. Kenapa? Karena menonjolkan. Orang ngelihatnya di situ. Kalau gereja dari dulu sebelum pandemik misalnya, produknya apa? Rata-rata gereja produknya adalah ibadah minggu dia. Atau gereja itu produknya adalah dia punya praise and worship misalnya. Gereja itu produknya adalah apa? Misalnya gedung, tempat ibadah. Semuanya nggak salah, karena itu produk. Produk adalah sesuatu yang orang bisa lihat secara langsung. Produk adalah orang yang bisa mereka ini datangi. Produk adalah sesuatu yang bisa dikemas dan dipasarkan, begitulah ya. Kalau misalnya ada gereja pelayanan bikin KKR misalnya, maka itu kan disebarluaskan. Oh, ada KKR kesembuhan, KKR praise and worship dan sebagainya. Produk itu penting karena itu merupakan sesuatu yang paling gampang bisa dikunyah oleh orang. Bisa dicerna, bisa didatangi, bisa dikunjungi, bisa dipelajari, produk gitu. Produk memang kelihatan, tetapi produk ini sesuatu yang paling kecil dibanding dengan yang lain-lainnya. Nah, setelah pandemi ini, produk ini mulai shifting, karena orang ternyata bisa untuk nggak datang ke dalam gedung gereja. Dia bisa memilih untuk online service. Produk mulai berganti menjadi dari ibadah on-site menjadi ibadah online. Produk gereja jadi apa? Produk gereja adalah media, sosial media, dan kemudian YouTube channel, dan kemudian Zoom meeting, pelatihan online, seminar online, IFJF conference online. Itu merupakan produk yang kelihatan, yang orang bisa join, yang orang bisa membeli tiketnya secara online, yang orang bisa di situ berpartisipasi dengan chat, begitu ya. Mulai berpindah produk setelah pandemi. Dan kalau kita melihat gereja kita dikatakan bahwa connect with God and make disciple, produk kita apa? Seharusnya saya rasa kita harus mulai shifting ya, kita harus mulai berpindah pola pikir kita. Produk utamanya bukan lagi merupakan sesuatu yang sifatnya bisa dilihat langsung. Kalau Bapak Ibu melihat dalam tiap kali laporan bulanan saya yang lewat video 5 menit, 6 menit itu, What's on Global itu, maka kita merayakan apa? Kita merayakan orang yang lulus dari Come Grocer Fleet. Itu kita rayakan banget. Karena saya rasa bahwa itu merupakan produk yang sedang kita cari. Apalagi produk dari gereja IFJF. Saya rasa kita harus merayakan baptisan air yang terjadi. Karena berapa yang datang ibadah, berapa yang menyaksikan online, itu sesuatu yang penting untuk kita kaji. Tetapi bukankah yang paling penting adalah buahnya? Segala sesuatu dilihat dari buahnya, begitu. Jadi produk kita ini apa? Begitu. Saya nggak katakan bahwa apapun yang dilakukan, ibadah, pembenahan praise and worship, asyir yang terlatih dan sebagainya. Kalau misalnya memang ada ibadah onsite, ya sound systemnya juga harus ada orang yang mumpuni yang bisa. Di musiknya harus berlatih dengan baik dan sebagainya. Itu semuanya penting. Tetapi juga kayak group leaders yang, I care leaders yang bertanggung jawab juga penting. Baptisan air juga penting, begitu. Sehingga kita harus perhatikan apa sekarang produknya kita, begitu ya. Sehingga yang ditampilkan nggak melulu hanya ibadah kita, tetapi yang ditampilkan bisa buah-buah dari pelayanan kita. Dengan adanya leader yang baru, dengan adanya petobat baru, dan juga dengan adanya suatu gairah pelayanan yang bukan hanya di dalam tembok gereja, tetapi bisa memberkati keluar. Jadi produk itu penting, sesuatu yang bisa dilihat oleh orang. Tetapi kalau di bawahnya nggak dibangun sesuatu yang baik, maka produk ini nggak akan bertahan lama. Dan seringkali kesalahan gereja-gereja hanya memperhatikan produk yang kelihatan di atasnya, begitu.
hanya perhatikan YouTube-nya, hanya perhatikan ibadahnya, tetapi di bawahnya nih rapuh. Nah, slide yang kedua ada di bawahnya susunan yang kedua, strata yang kedua yang mendukung dari produk itu saya sebut dengan legal. Legal kan kalau kita lihat bukannya hanya hukum saja, tetapi adanya kepastian, clarity nih. Kita kan sedang ngomong clarity ya, alive in clarity. Harus jelas. Karena itu hari ini saya senang juga ada pengangkatan pejabat gereja. Jelas pejabat gerejanya tuh siapa. Jelas bendahara gereja itu siapa. Jelas ketua departemen musiknya siapa. Dan kemudian FGF Kids-nya siapa. Jelas sekali. Dan kemudian jelas bagaimana dengan izin tempat ibadah Anda di tempat Anda. Apakah ada masalah, apakah enggak, bagaimana hubungan dengan masyarakat. Bagaimana Anda bisa mensosialisasikan diri. Legal, sesuatu yang jelas. Siapa yang diberi wewenang untuk mengurus care group. Siapakah benar-benar yang memang ditunjuk untuk menjadi core team leader. Ketua departemen ini harus jelas sekali. Jadi jangan sampai gereja-gereja kita ini nggak ngerti yang namanya struktur, nggak ngerti harus melapor kemana. Dan saya rasa ini merupakan sesuatu yang sifatnya, ini mah birokratik, administratif, enggak. Tetapi kalau dalam gereja susunannya nggak jelas, maka akan terjadi kebingungan. Dan ketika terjadi kebingungan, maka tidak ada yang namanya pertumbuhan. Begitu. Jadi saya rasa ini penting untuk semua perangkat DPW untuk bisa melihat dan kemudian mendidik dan kemudian bisa mengajarkan bagaimana caranya semua jemaat bisa tahu kalau misalnya mereka punya kebutuhan harus ngomong kemana. Dan kalau semuanya melapor langsung ke gembala, maka akan terjadi kelelahan yang luar biasa. Gembala-gembala harus dibantu dengan tim yang mumpuni, dengan tim yang sanggup untuk menangani juga berbagai macam tantangan di dalam jemaat. Jadi legal ini penting. Kalau kami di Jawa Barat, legal ini sangat penting sekali, karena kami kan super minoritas di Jawa Barat. Sehingga kami dengan kepolisian, dengan berbagai instansi pun harus baik dan jelas. Dan saya rasa ke depannya ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Tetapi sekali lagi saya ulangi, di dalam gereja juga kadang-kadang nggak jelas strukturnya, aturannya, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh. Begitu ya. Jadi ini penting banget untuk kita bisa tahu. Nah, yang ketiga dari segitiga ini adalah yang namanya sistem. Sistem ini penting sekali. Sistem berbicara tentang kalau kita adalah gereja yang memuridkan, sistem berbicara tentang bagaimana ya cara orang bisa menjadi seorang pemimpin care group, I care. Bagaimana satu orang ini dia bisa nantinya menjalani pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan untuk orang bisa memimpin kelompok kecil. Sistem berbicara tentang berapa kali ya setahun kita harus meluluskan orang yang telah mengikuti kita punya discipleship journey. Come, grow, serve, lead. Berapa orang yang kira-kira bisa diluluskan, mengikutinya, one-on-one-nya bagaimana. Dan apakah sebagai pejabat gereja kita bertemu dengan orang. Saya rasa sebagai pemimpin, tugas kita sebetulnya adalah one-on-one, ketemu dengan orang. Kalau di Bandung, kami wajib bertemu dengan 13 orang per minggu. Begitu. Dan saya rasa ini bisa dilakukan kalau Anda full time. Kalau Anda nggak full time, mungkin Anda bisa ketemu 5 orang per minggu. Tugas kita sebagai pemimpin bukannya hanya di hari Minggu ketika kita ibadah dan kemudian kita melakukan pelayanan. Pelayanan kita yang sesungguhnya adalah hari demi hari, dari Senin sampai Sabtu. Tetapi harus ada sistem yang mengaturnya. Bagaimana caranya untuk gereja diberikan semangat untuk masing-masing bertemu dengan orang. Ketika kita bertemu dengan orang, maka penginjilan terjadi. Ketika kita bertemu dengan orang, penguatan terjadi. Ketika
kita bertemu dengan orang, pengajaran terjadi. Ketika kita ketemu dengan orang, ujung-ujungnya bukankah ada leader lagi yang diangkat dan kemudian ada baptisan air terjadi. Jadi sistem ini penting sekali. Bagaimana sistem keuangan dalam gereja? Bagaimana ada transparansi di situ? Bagaimana sistem untuk pendelegasian tugas? Bagaimana sistem nantinya untuk membeli peralatan? Bagaimana sistem yang ada untuk misalnya memperbaiki barang yang rusak? Siapa yang bertanggung jawab di situ? Bagaimana ada sistem untuk bisa merawat tempat ibadah yang ada? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sistem ini seringkali nggak kelihatan, karena itu dalam segitiga sistem ini ada di paling tengah. Nggak kelihatan. Tetapi karena dia di tengah sebagai mesinnya, tanpa sistem yang baik, maka sebuah gereja tidak akan kuat. Bahkan sebuah gereja ini bisa ambruk, begitu. Jadi sistem ini merupakan sesuatu yang penting sekali. Kalau gereja-gereja memerlukan pelatihan, saya yakin sekali bahwa DPW masing-masing siap untuk melatih Anda semuanya. Tetapi sistem ini penting. Jangan menjadi seenaknya sendiri, begitu ya. Mengatur dengan seadanya. Jangan membiarkan sesuatu tanpa supervisi untuk waktu yang lama. Segala sesuatu yang tidak dirawat pasti rusak. Coba aja, rumah ditinggalkan 3 bulan tanpa sentuhan manusia, maka rumah itu akan rusak. Akan tumbuh lumut di mana-mana, dan kemudian mulai ada yang bocor, dan kemudian terjadi kerusakan. Segala sesuatu yang dibiarkan, pasti nilainya berkurang. Nah, dalam sebuah gereja juga sama, dalam keluarga juga sama. Segala sesuatu yang kita biarkan dan terjadi begitu saja, maka akan terjadi penurunan nilai. Dan saya berdoa bahwa setiap dari Anda dan saya malah menaikkan nilai yang ada di dalam setiap pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pemuritan, dan sebagainya. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi ini penting, Bapak Ibu. Seringkali orang itu mundur dari pelayanan bukan karena sesuatu yang sifatnya fundamental sebenarnya. Seringkali orang mundur dari pelayanan atau tersinggung atau apapun terjadi karena gaya komunikasi yang kurang baik. Cara penyampaian yang kurang baik. Begitu. Seringkali juga banyak orang mundur dari pelayanan atau pindah dan sebagainya karena gosip yang terjadi. Komunikasi ada 2. Komunikasi untuk eksternal, kalau untuk ada acara di gereja, apa dan sebagainya, oke, kita berkomunikasi. Kalau zaman dulu bikin flyer, sekarang bikin e-flyer, ada PDF dan sebagainya. Bapak Ibu sudah dibagikan bagaimana cara membuat di Facebook, di YouTube semuanya, background-nya semua banyak gereja kita udah pakai. Luar biasa, ada live-nya di situ, dan kemudian ada tema bulanan, komunikasi keluar, saya rasa sudah lengkap. Dari HQ Global sudah memberikan. Tetapi saya sekarang mau ngomong komunikasi internal. Gimana caranya kita berkomunikasi dalam gereja. Saya rasa hari ini saya akan nantinya fokus di sini. Di dalam menit-menit berikutnya. Gaya komunikasi. Karena gaya komunikasi ini penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik adalah komunikator yang baik. Komunikator yang baik bukan hanya dia pinter khotbah, pinter ngajar, tetapi seorang komunikator yang baik adalah orang yang mampu menyampaikan pesannya dengan sopan, lugas, tegas, dengan maksud yang terbaik. Begitu. Jadi saya rasa komunikasi ini penting di dalam kepemimpinan di dalam gereja lokal. Jadilah gereja lokal yang sopan. Jadilah gereja lokal yang elegan. Jadilah pemimpin yang santun. Jadilah pemimpin yang ketika Anda berbicara itu orang layak mendengarkan. Karena Anda punya nilai yang akan dibagikan di situ. Jadilah gereja yang mempunyai suara yang jernih dan bersih, yang kemudian bisa didengar oleh bukan hanya jemaat dan keluarga demi keluarga, tetapi dalam kota masing-masing. Saya rindu seluruh pemimpin di gereja FGF dikenal sebagai orang yang sopan, dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang yang ramah, dikenal sebagai orang yang tutur katanya ini sedap didengar.
di luar gereja, dan juga di dalam gereja. Ini semua dimulai dalam rumah kita. Ketika kita berbicara dengan suami, berbicara dengan istri, kita mau bertutur kata dengan sopan, bertutur kata dengan baik, dengan anak-anak kita, dan sebagainya. Dan ini akan terrefleksi dalam gereja, dalam I-Care, dalam komunitas, dalam segala apapun yang kita lakukan. Gaya komunikasi yang baik. Dan yang paling bawah adalah cash flow namanya. Karena biar bagaimanapun juga, keuangan yang baik akan bisa mendukung segala sesuatu yang ada di atasnya. Begitu. Jadi bagaimana dengan keuangan gereja? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Artinya adalah kemauan untuk melakukan sesuatu lebih besar daripada income. Dan bagaimana caranya untuk bisa mengelola keuangan yang ada. Bagaimana caranya untuk bisa setia pada perkara kecil. Bagaimana caranya untuk bisa mengelola dari manusia-manusia yang dalam gereja jemaat yang memang mereka mau dan mampu untuk berkontribusi lebih. Begitu. Jadi saya rasa ini merupakan pilar-pilar yang ada di dalam sebuah organisasi, dalam gereja, dalam pelayanan yang harus dipikirkan. Dan kalau dalam 5 hal ini kita bisa merawatnya dengan baik, dengan berimbang, jadi lihat produk paling atas tetapi paling kecil. Sebetulnya ada banyak sekali faktor pendukung yang ada di dalamnya, membuat gereja-gereja kita lebih maju, membuat gereja-gereja kita ini lebih sehat. Sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Jadi yang harus dipikirkan bukan pertumbuhannya. Yang harus dipikirkan adalah kesehatan dari gereja masing-masing sebetulnya. Dan gereja yang sehat lahir dari pemimpin yang sehat pula. Jadi kita harus sehat, kita harus waras. Kita harus mengerti bagaimana cara menjaga kesehatan kita. Kita harus mengerti bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita. Dan kemudian nantinya itu akan mengalir di dalam gereja, akan mengalir dalam setiap care group, melahirkan pemimpin-pemimpin yang sehat pula. Sekali lagi, jangan hanya memperhatikan pertumbuhan, tetapi perhatikan kesehatan. Karena sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Nah, dalam IFGF kita mengenal yang namanya tim ministry. Kita tidak bisa melakukan apapun sendiri. Seorang gembala tidak bisa dia memimpin gereja sendirian. Pasti butuh orang lain. Karena itu, yang bisa menjaga ini semua lima-limanya menjadi baik adalah tim. Tim yang baik. Saling mendukung satu sama lain. Tidak menjatuhkan satu sama lain. Saling merapat satu sama lain. Kompak dalam arti yang sangat positif sekali. Saling bisa menjaga supaya kawanan domba pengembalaan ini bisa merasa aman di dalam pengembalaan gereja IFGF dimanapun berada. Pilihlah tim yang baik. Pilihlah tim yang bisa betul-betul mau bekerja sama. Ada istilah bahwa kalau ada perahu yang didayung oleh 10 orang, biasanya yang kerja cuma 6 gitu. Dan kemudian ada 2 orang yang lagi nggak lagi ngapa-ngapain, nggak lagi mendayung, tapi hanya ada di situ. Dan 2 orang lagi ngebocorin kapalnya begitu. Saya berharap dalam tim Anda setidaknya lebih banyak orang yang lagi mendayung daripada orang yang lagi diam. Dan tidak ada orang yang lagi bikin bocor kapal malahan, membuat lobang di kapal supaya tenggelam. Jadi tim ini sangat penting sekali. Tim ini akan bisa menentukan kesehatan sebuah gereja. Kalau kita sebut di dalam Alkitab ada istilah namanya sokoguru jemaat, artinya tiang penyangga jemaat. Dan ini adalah orang-orang yang solid. Titus menulis dan kemudian Paulus menulis kepada Titus dan juga kepada Timotius syarat-syarat menjadi penilik jemaat, syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dalam jemaat, syarat-syarat untuk menjadi pemimpin di dalam care group. Ini harus baik sekali.
Karena tanpa tim yang kuat, tidak mungkin ada gereja yang sehat. Jadi tim ini harus sehat sekali, menurut saya. Terutama pemimpin-pemimpin harus lebih takut sama Tuhan dibanding kepada manusia. Seringkali karena nggak enak sama orang dan sebagainya, dan kemudian membiarkan ada anggota tim yang toksik sebetulnya. Dia tuh ada kepahitan, tapi menjadi benih pahit kepada banyak orang. Dan kemudian dibiarkan saja. Ini akan membuat gereja menjadi rapuh. Harus memilih tim yang baik supaya gereja ini bisa maju. Tapi ini merupakan hal yang sensitif, karena itu harus bisa dingobrolin dengan DPW masing-masing. Bukankah dalam keluarga sama? Kalau suami dan istri dan anak kompak, maka keluarga itu akan sehat dan keluarga itu akan maju dan banyak hal yang mereka lakukan berhasil. Dalam pekerjaan juga sama kan? Kalau sebuah kantor ini kompak, orang-orangnya bagus, kinerjanya luar biasa, bukankah usaha dan kantor itu akan maju? Sama. Di dalam care group juga sama. Dalam departemen juga sama. Di dalam gereja juga sama. Jadi tugas pemimpin, karena hari ini kita akan mengangkat pejabat gereja juga, adalah sebetulnya membuat teamwork yang baik sekali. Jangan kalau dalam gereja mau jadi superhero. Segala sesuatu mau dikerjakan sendiri. Kita nggak sekuat itu, Bapak Ibu. Kita membutuhkan orang lain. Bahkan kalau segala sesuatunya Anda kerjakan sendiri, itu salah. Karena Anda akan menjadi orang yang mudah lelah. Anda akan menjadi orang yang sulit untuk beristirahat di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita punya tim, bukannya berarti kita menjadi orang yang andel-andelan, artinya adalah, ada dialah biar dia yang kerjain, nggak gitu juga. Tetapi kita saling memberi ruang untuk masing-masing bisa mengalami istirahat. Kita telah berulang kali mendapat pengajaran tentang Sabat dari Pastor Jimmy. Jadi intinya adalah orang itu kan bukan robot yang terus bisa terus kerja produktif. Seperti handphone kita kan nggak bisa kita pakai terus handphone kita. Tetapi kan sekali waktu, satu hari sekali setidaknya, kita kan harus nge-charge handphone kita. Demikian juga dengan seorang pemimpin. Kita nggak bisa terus-terusan changing atau mencoba untuk mengubah dunia ini. Tetapi kita harus mau charging, kita harus mau untuk diisi kehidupan kita. Dan bagaimana mungkin kita bisa beristirahat sejenak untuk mengisi baterai rohani kita, jiwani kita, kalau kita nggak punya teman-teman yang lain, kalau kita nggak punya tim untuk membantu di sekeliling kita. Jadi kemampuan pemimpin bukan dari khotbahnya atau pengajarannya saja. Tetapi kemampuan seorang pemimpin dilihat dari dia kemampuan menjaga keutuhan dan kesehatan sebuah tim yang ada. Dan saya berdoa, semua orang yang mengikuti conference hari ini adalah team player. Orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Di Bandung saya selalu mengatakan, sehebat apapun kamu, kalau nggak bisa kerja sama dengan orang lain, you're out of the team. Karena lebih baik saya diisi dengan orang-orang yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu pandai, tetapi mampu bekerja sama dengan solid, dibanding orang yang sangat jago sekali, tapi nggak bisa kerja sama dengan siapa-siapa. Tidak mungkin bisa mencapai sesuatu yang sehat ke depannya. Ingat, sesuatu yang sehat pasti akan mengalami pertumbuhan. Jadi punyailah, milikilah tim yang sehat. Jangan mudah untuk merekrut. Ngerekrut tuh gampang, membinanya tuh susah. Jangan ngerekrut siapapun, ayo mau ikut, jangan. Doakan, betul-betul. Minta hikmat dari Tuhan, siapakah orangnya, dan sebagainya. Sebaliknya, juga jangan terlalu takut untuk merekrut orang. Sehingga nggak punya tim mana-mana, nggak punya siapa-siapa. Karena sangat tidak percaya dengan orang lain. Nggak bisa seperti itu. Harus ada balance-nya, harus ada keseimbangannya. Tim ini penting. Kalau saya datang berkunjung ke gereja manapun, yang pertama kali saya lihat bukan ibadah minggunya.
Ibadah minggu mah gampang, replika aja dari mana-mana. Yang pertama kali saya tanyakan adalah, tim kepemimpinannya siapa? Berapa orang? Siapa yang membantu gembala? Gembala dibantu atau enggak? Gembalanya mau dibantu apa enggak? Timnya solid apa enggak? Punya hubungan yang baik dengan enggak? Timnya sendiri ada berantem apa enggak? Timnya sendiri ada gontok-gontokan apa enggak? Timnya sendiri ada kepahitan apa enggak satu sama lain? Kalau timnya ini sama-sama nggak kompak, mau dibawa kemana gereja? Akhirnya di gereja ada kubu demi kubu, ada kubu si A, ada kubu si B, ada kubu si C. Ini tidak baik. Yang harus ada adalah satu tim dengan satu tujuan, supaya connect with God and make disciple. Bukankah hanya itu yang kita lakukan? Jadi ini penting, Bapak Ibu. Tim ini penting. Jangan hanya lihat ibadahnya, produknya. Tim ini penting. Tapi untuk tim ini butuh satu hal yang namanya leadership. Kepemimpinan ini penting. John Maxwell berkata kepemimpinan adalah pengaruh. Bukan untuk pengaruhi orang untuk ikuti kita. Pengaruhi orang untuk melayani Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan, kan? Connect with God and make disciple. Tim ini tidak akan berdiri dengan solid tanpa kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan ini kan juga bukan otoriter. Ikut saya, kalau nggak ikut saya kamu ditendang keluar, nggak seperti itu. Kepemimpinan 80% adalah kemampuan untuk mendengar, kepemimpinan nih. 80% kemampuan untuk mendengar, dan 20% adalah kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan baik. Sekali lagi, kepemimpinan 80% adalah kemampuan untuk mendengar, 20% adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Dan hari ini saya akan ngomong banyak tentang communication. Ini merupakan sesuatu yang penting. Kepemimpinan itu bisa dipelajari, bisa dipraktekkan di dalam kehidupan masing-masing. Dan sebetulnya konferensi-konferensi seperti ini bukankah mengajarkan tentang kepemimpinan. Karena itu, saya selalu ngomong, leaders are readers. Kalau pemimpin itu harus bisa dan mau dan mampu membaca. Kalau Anda nggak baca apa-apa, nggak bisa jadi pemimpin. Terus jangan cuma baca buku teologi doang. Udah, itu mah nggak ada habisnya. Pemimpin, terutama Anda yang memimpin dalam gereja lokal, harus bisa baca koran. Baca koran. Banyak orang nggak bisa baca koran. Kalau baca koran itu bacanya itu demo di mana atau hasil sepak bola itu apa. Nggak gitu. Pemimpin yang baik harus bisa menguasai berbagai bidang. Ngerti ekonomi itu lagi bagaimana, ngerti kenapa harga BBM naik, ngerti inflasi itu berapa persen di kota Anda, di provinsi Anda, di seluruh Indonesia, ngerti pengangguran di kota itu ada berapa, dan sebagainya. Sehingga kalau ada pebisnis, ada pengusaha yang datang ke gereja untuk ngomong dan curhat tentang keadaan keuangan dia, seorang pejabat gereja, pemimpin nggak cuma bisa bilang, oh saya doain aja ya, saya doain. Karena nggak ngerti apa-apa. Tentang accounting, tentang finance, tentang keadaan ekonomi, nggak ngerti. Nggak ngerti karena nggak baca. Bahkan baca koran aja cuma baca berita olahraga, cuma baca gosip artis, cuma bacanya segala sesuatu yang urusannya berantem politik tingkat tinggi yang sebetulnya itu semuanya kadang-kadang sandiwara. Gitu. Tetapi kalau urusan hari-hari masyarakat malah nggak ngerti. Gitu. Jadi saya rasa harus menguasai berbagai bidang. Leadership juga harus belajar yang namanya basic counseling dan psikologi, bukan? Karena nggak semuanya itu, Bapak Ibu, dalam jemaat itu urusan spiritual. Banyak sekali itu urusannya mental. Memang dalam masa COVID ini banyak yang kejiwaannya terganggu. Tetapi seringkali dalam gereja orang nggak mendapatkan jawaban karena pemimpinnya tidak mau memperlengkapi diri untuk bisa mengkonseling orang dengan baik. Nggak ngerti keadaan jiwa orang. Sedikit-sedikit bilangnya jemaat ini kerasukan. Gitu.
Saya tahu ada kuasa kegelapan yang mungkin bisa mengganggu kehidupan orang, saya percaya itu bisa. Tetapi nggak semuanya spiritual loh Bapak Ibu urusannya. Ada juga yang urusannya itu mental, psychological. Dan ini pemimpin harus ngerti, harus belajar, harus baca, harus melek finansial, harus melek psychological, harus melek bagaimana caranya manajerial, begitu. Kalau enggak buat apa? Buat apa kita ada di situ? Karena memang keadaan jemaat itu kompleks sekali. Nggak hanya ibadah minggu, tepuk tangan, ada yang khotbah, ada yang main musik. Itu kan cuman sebagian kecil produk daripada salah satu produk daripada gereja. Tapi kan dimensi dari gereja itu kan luas sekali ya. Luas sekali, mau ngomongin apa? Dan bukankah gereja harusnya menjadi gereja lokal merupakan harapan bagi dunia? Karena firman Tuhan berkata bahwa di zaman akhir, gunung tempat Tuhan berdiam akan ditinggikan di atas gunung-gunung yang lain. Ini berbicara tentang gereja. Dan orang akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Mereka akan berkata bahwa marilah kita pergi ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, karena di sana ada pengajaran. Alkitab ngomong begitu. Orang-orang dunia akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Ayo kita pergi ke rumah Tuhan, di sana ada pengajaran. Nah, gereja Anda ngajarin apa? Ngajarin apa? Solusi apa yang diberikan sama gereja? Gitu. Sehingga kan gereja nggak bisa jawabannya, ya aku bantu doakan ya, ya aku bantu puasain ya, oke lah. Bagus kalau bisa begitu. Tetapi bukankah gereja adalah pelayanan holistik? Gereja adalah pelayanan penuh. Bukankah gereja kita adalah full gospel, seluruh kebenaran harusnya diajarkan kepada jemaat? Bukankah gereja itu sebetulnya mengurus orang dari mulai kelahiran, dari mulai penyerahan anak, dari mulai dia konseling pernikahan, kalau dia sakit sampai dia mati juga di gereja. Bukankah gereja ditetapkan untuk sebagai sebuah badan yang sangat holistik sekali? Berarti gereja itu sebetulnya kan bisa betul-betul punya pengajaran dari orang mulai lahir sampai dia mati, bukan? Bukan cuma ibadah minggu. Gampang ibadah minggu. Tapi apakah gereja mengerti esensi kehidupan dasar dari manusia? Sesuai dengan pola, prinsip, dan doktrinal yang ada di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitu. Jadi dibanding ribut doktrin antara Arminian, Calvinism itu yang nggak ada habis-habisnya, udah ratusan tahun, mendingan belajar psikologi, kalau saya bilang. Mendingan belajar finance, mendingan belajar manajerial, begitu. Nggak usah terlalu sok belajar, terlalu debat doktrin lah. Biarkan itu serahkan kepada seminari. Tetapi marilah kita jadi manusia yang membumi aja. Kalau ngomong apa-apa tuh betul-betul yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Orang mau debat teologi sama saya mah nggak bakal saya ladenin. Mendingan ngomong bagaimana mencari pekerjaan untuk jemaat kita yang belum bekerja. Dibanding sibuk kemana-mana debat teologi kayak nggak ada gawe aja. Kalau memang demen teologi ya, silahkan ngajar sekolah teologi ya, nggak usah ngomong banyak di Facebook. Nggak ada yang dengerin juga. Mendingan bagaimana cara membuat UKM sehingga jemaat ini bisa punya pekerjaan yang layak. Gitu ya, karena kita full gospel, semua kabar baik kita full berikan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, begitu. Jadi, ayolah membumi, jadi gereja yang hadir, jadi gereja yang membumi, jadi gereja yang bisa memberkati jemaat, begitu. Jangan terlalu jadi gereja yang diawang-awang. Tapi kan kita mau clarity, kita mau kejelasan ya. Jadi leadernya sendiri harus jelas. Mau kemana arahnya, mau kemana jalannya, mau bagaimana bertindaknya. Harus belajar gitu. Itulah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tahu arah. Dan mengajak semua orang itu untuk pergi ke satu arah yang sama, supaya bisa connect with God dan make disciple. Begitu ya. Yang lain-lain jangan buang waktu, begitu. Betul-betul Tuhan tuh udah mau datang. Betul-betul raih orang-orang untuk ikut Tuhan dengan baik. Dan saya rasa ini merupakan apa yang Tuhan mau bagi kita semuanya. Yang paling bawah itu adalah mission.
tetap Bapak Ibu, gereja kita ini ada supaya kita bisa memperhatikan juga orang-orang. Berapa orang-orang di daerah Anda yang betul-betul dalam keadaan tidak terjangkau dengan Injil? Kita juga harus perhatikan orang-orang itu. Gunakan dengan baik resources yang ada. Yang paling mudah melayani orang, salah satunya yang kami alami di Jawa Barat adalah melayani orang dalam penjara. Karena mereka itu dalam keadaan di mana mereka terkukung, terkekang, dan sepertinya tanpa masa depan. Dan kalau Anda punya tim yang mumpuni mampu untuk masuk ke dalam penjara-penjara, maka itu jiwa demi jiwa menunggu tidak bisa kemana-mana untuk Anda layani. Betul-betul. Misi apalagi yang ada? Sekolah-sekolah. Masuk ke sekolah-sekolah. Mulai bilang, bolehkah saya jadi pembina di sini? Dari segi rohaninya, anak-anak ekskul rohani belajar sesuatu. Mission. Ikut misi keluar daerah juga. Bukan hanya di dalam provinsi kita. Sehingga kita mengenal apa yang terjadi di luar sana. Indonesia Timur luas sekali, pergi kemana, layani, ikut. Sehingga kita membuka wawasan kita. Dari Indonesia Barat, belajar pergi ke Indonesia Timur, pulau-pulau. Dari Indonesia Timur, belajar pergi ke Indonesia Barat. Kalau mau datang ke Bandung, lihat pelayanan kontekstual, suku Sunda. Ayo, datang ke Bandung, belajar. Jadi gereja yang holistik, jadi gereja yang misional. Sehingga kita nggak hanya mikirkan diri kita sendiri. Percayalah, ketika kita fokusnya jiwa-jiwa, Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati gereja-gereja kita. Tuhan akan berkati apapun yang kita perbuat. Ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Kita ini, people is our mission, merupakan sesuatu yang bukan slogan. Anda kalau perhatikan yang what's on tiap bulan itu, bukankah itu semuanya kita lakukan secara global seluruh dunia? Kita ini, itu DNA kita, itu darahnya IFJF itu seperti itu. Jadi jangan lupakan itu Bapak Ibu. Kita harus benahi apa yang dalam kita, tetapi kita ini adalah gereja yang missional. Kita ini memang adalah gereja yang maunya tuh mengutus orang kemana-mana untuk melakukan pelayanan. Saya berdoa bahwa gereja kita bukanlah gereja yang egois, tapi kita adalah gereja yang betul-betul mapan di dalam Dia. Dan berikutnya saya akan ngomong tentang communication secara singkat saja sebelum kita masuk dalam Q&A. Tapi izinkan saya untuk matikan video saya sebentar karena saya membutuhkan layar ini ya. Sebentar. Jadi dalam komunikasi ada yang saya sebut sebagai smart speech. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan smart. Smart itu pandai, pintar, tidak bodoh. Begitu. Jadi bagaimana punya smart speech. Dalam Amsal 12 tuh ya, Proverbs 12 dikatakan ada yang who speaks rashly. Ada yang kalau ngomong itu kasar, like the thrust of a sword, seperti pedang. But the tongue of the wise brings healing. Tetapi mulut lidah daripada orang bijaksana itu membawa kesembuhan. Kenapa ini penting? Karena kata-kata kita, speech kita, gaya komunikasi itu, ketika Tuhan ada dalam kita, itu punya creating force. Itu bisa menciptakan sesuatu dari nggak ada menjadi ada. Karena kita itu punya DNA-nya Tuhan. Tuhan itu ketika menciptakan dunia, nggak pakai tangan Dia, kecuali ketika Dia menciptakan manusia. Tapi ketika Dia ini ada, roh Allah melayang di atas permukaan air, Kejadian bilang, Dia cukup, dan di situ dikatakan bumi dalam keadaan gelap dan kacau. Kejadian 1 ayat 3 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi kita punya kata-kata ini bisa untuk punya daya cipta dan kreasi sebetulnya kata-kata kita. Jadi kata-kata kita ini nggak boleh mematikan Bapak Ibu. Kata-kata kita ini harus menghidupkan. Kata-kata kita ini nggak boleh bawa orang dalam kegelapan. Tapi kata-kata kita ini harus membawa orang kepada terangnya yang ajaib. Jangan pernah bilang, susah, nggak bisa, nggak pernah. Saya nggak mau ngomong begitu. Never say never. Jangan pernah bilang nggak pernah. Tidak mungkin. Tetapi juga bukannya punya iman yang semu. Oh, nggak mungkin. Positif. Harus ngomong positif. Bukan hanya itu.
Kalau cuma ngomong positif tapi nggak bisa gawe, ya percuma juga. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, kan? Begitu. Tetapi ingat, kata-kata kita ini punya creating force, punya daya sembuh, punya daya cipta, punya daya kreasi. Karena itu your word will create your world. Kata-katamu akan menciptakan duniamu. Kalau engkau berkata pahit, maka jadilah itu pahit. Kalau engkau berkata sembuh, jadilah itu sembuh. Kalau engkau katakan bahwa itu akan berkembang, jadilah itu berkembang. Kalau engkau katakan itu rusak, maka itu jadi rusak. Begitu. Karena kata-kata punya kuasa. Firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi leaders, pemimpin, hati-hati ngomongnya apa. Hati-hati. Karena engkau secara sadar, nggak sadar sedang menciptakan duniamu sendiri dengan kata-katamu. Begitu. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau kata-kata saya tidak bisa menciptakan sesuatu yang baik, maka saya tidak perlu berkata-kata. Saya berdoa ini jadi komitmennya kita. Kalau saya nggak bisa berkata sesuatu yang baik, maka saya tunggu sebentar dan saya berdoa. Sampai saya bisa mengatakan sesuatu, menciptakan sesuatu yang baik, baru saya mulai berkata-kata. Nah, yang kedua prinsipnya adalah need to, have to, want to. Tidak segala sesuatu harus diucapkan, bukan? Kadang-kadang ada banyak hal tidak perlu diucapkan. Kalau memang nggak perlu diucapkan, nggak perlu diucapkan. Kalau sesuatu tidak perlu diceritakan, tidak perlu diceritakan. Apalagi diceritakan dengan orang yang tidak mungkin bisa menerima dan membantu apapun, tidak perlu. Nantinya jangan sampai pemimpin di AFJF jadi sumber gosip. Orang cerita apa, konseling apa, satu gereja tahu. Maka Anda akan kehilangan kepercayaan dari orang. Dan sekali kehilangan kepercayaan dari orang, mengembalikannya lama banget. Bahasa Yunaninya dokime. Dia punya koin habis, sudahan. Orang nggak percaya sama dia. Jadi need to, have to, want to. Perlu apa enggak? Harus apa enggak? Untuk dikatakan. Kalau nggak perlu dikatakan, ya jangan ngomong. Begitu ya. Amsal 17 ayat 27 berkatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Kenapa? Karena mulutmu adalah reputasimu. Tulis di chat, jaga mulutmu. Katakan itu, saudara, jaga mulutmu. Mulutmu adalah reputasimu. Karena itu ada yang disebut, oh dia tidak bisa menjaga rahasia, dan begini, dan begitu. Mulutmu adalah reputasimu. Bukan hanya khotbahmu, bukan hanya pengajaranmu, tapi mulutmu adalah reputasimu. Ketika orang konseling dengan kita, when it says confidential, it means confidential. Kalau ada meeting pemimpin di gereja, kalau memang itu meeting sifatnya konfidensial, rahasia, tidak untuk konsumsi publik, tidak untuk konsumsi umum, ya jangan katakan. Yang namanya konfidensial, konfidensial. Karena seringkali, cuman kamu yang tahu ya, jangan ngomong ke siapa-siapa. Tapi besok ketemu orang lagi di mana, ini cuma buat kamu ya. Jangan ngomong siapa-siapa. Nantinya satu kota tahu. Jadi ketika itu konfidensial, maka itu konfidensial. Ada istilah mengatakan, jika mulutmu corong, kepercayaan orang bolong. Jika mulutmu rapat, orang akan merapat. Gitu. Orang akan mau ada dalam lingkungan, orang akan percaya, mau bercerita, mau berkonseling, mau didoakan oleh sebuah gereja yang mampu menjaga kepercayaan dari jemaat. Ini penting ya, pemimpin ya. Communication, smart speech nih. Yang ketiga, not all questions need to be answered. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Banyak pemimpin nanya saya, kalau orang nanya gini gimana? Kalau orang nanya gitu gimana? Alah, dari zaman Yesus emang orang yang banyak tanya kok. Kalau orang banyak tanya, biasanya orang yang tidak terlalu mau berkontribusi juga. Jadi nggak semua pertanyaan harus dijawab. Saya selalu mengajarkan, kalau saya mah punya bahasa pundak. Kalau orang nanya gini, pastor, udah denger ini nggak? Saya mah tinggal angkat pundak saya, saya nggak perlu menjawab apa-apa. Cukup pundak saya naik. Karena nggak semua pertanyaan harus dijawab. Siapa bilang semua pertanyaan harus dijawab? Yesus saja pernah ditanya sama orang, dia cuma tulis-tulis di lantai kok, tulis-tulis di tanah. Dia cuma begitu. Dan pernah suatu kali dia dikerumuni sama orang, tiba-tiba Yesus menghilang dari situ.
Karena nggak semua pertanyaan harus dijawab, bukan? Siapa bilang? Siapa hukumnya yang berkata bahwa semua pertanyaan harus dijawab? Tidak perlu. Kadang-kadang silent is golden kok. Kadang-kadang diam itu emas, dan kadang dalam kehidupan manusia silent is diamond. Diam itu adalah permata. Matius 26 contohnya, tetapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu berkata kepada, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Yesus diam aja. Karena tidak semua pertanyaan harus dijawab. Begitu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang bodoh dan tidak penting dan mengarah kepada gosip. Tidak perlu dijawab, karena kebanyakan perdebatan menunjukkan kebodohan. Jadi di gereja, di WhatsApp grup gereja, jangan debat aneh-aneh, jangan ada gosip di situ ya. Ngomongin sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena banyak orang mencari pembenaran dan bukan kebenaran di sekeliling kita. Kita seringkali hanya perlu membuktikan dari tindak tanduk dan sikap kita, dibanding dari hanya omongan kita, dibanding dari segala komen kita. Nggak semua orang komen harus ditanggapi kok. Siapa bilang? Diem aja. Dan kalau Anda nggak tahan menghadapi komen orang, ya nggak usah dilihat. Gitu. Sosial media Anda, IG Anda, Facebook Anda sementara puasa dulu. Karena tindakan itu lebih nyata dibanding percakapan saja. Oke. Yang keempat, prinsipnya speak well by learning well. Ya, yang keluar dari mulut kita harus punya isi. Ya, yang dari mulut kita akan keluar isi ya kalau kita berisi gitu. Tadi kan saya udah bilang, ya banyak baca, banyak ngerti, banyak tahu. Karena kita ini output yang keluar dari mulut kita adalah apapun input yang masuk dalam otak kita. Kalau ada isinya, ya keluar isinya. Kalau kosong, ya yang keluar adalah kosong. Speak well by learning well. Bicara baik karena kita belajar dengan baik. 1 Korintus 11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Lihat nggak? Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Kalau dia nggak terima apa-apa, dia mau teruskan apa? Kalau dia nggak inputnya baik, dia mau teruskan apa? Kalau nggak mau belajar dengan baik, mau ngajar apa? Kalau nggak belajar dengan baik, mau khotbah apa? Kan nggak cukup cuma dapat sermon note dari HQ, nggak cukup dong. Kan harus dikelola, harus dikunyah, harus dimiliki khotbah itu baru dikhotbahkan. Begitu. Dan ingat ya, orang tuh datang balik ke gereja, sebuah gereja karena kontennya ada, karena ada isinya. Karena dia mendapat sesuatu ketika dia datang bersama-sama. Ingat, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk ke dalam hati dan otak kita sampah, maka sampah yang akan keluar dari mulut kita. Tapi kalau yang isinya adalah kebenaran, maka kebenaran yang akan keluar dari mulut kita. Karena input yang kita izinkan akan menentukan output kita. Begitu. Input yang baik akan menentukan output yang baik. Gizi yang baik akan menentukan kesehatan yang baik. Begitu. Karena kita tidak bisa menghasilkan apa yang kita tidak punya. Nggak bisa deh, nggak bisa. Kalau bangun bangunan, nggak punya bata, nggak punya semen, ya nggak jadi. Begitu. Kita tidak bisa menghasilkan apa yang kita tidak punyai. Yang kelima, stopping a conversation is easier than you think. Menyetop sebuah pembicaraan yang tidak ada guna, yang toksik, yang beracun, itu lebih mudah daripada apa yang Anda pikirkan. Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yang nggak usah ditanggepin. Lebih mudah, nggak menanggapi sesuatu yang negatif itu lebih mudah dibanding menanggapi terus akhirnya jadi debat kusir yang nggak ada ujungnya. Lebih mudah. If it's not gold, it's not worth mentioning. Kalau itu bukan sesuatu yang emas, sifatnya sesuatu yang mulia, maka nggak perlu disebut. Bahkan nggak perlu disebut. Jadi saya berdoa dari mulut pemimpin-pemimpin IFJF cuman keluarnya gold. Cuman keluarnya sesuatu yang patut untuk diucapkan kembali. Yang bisa dipakai sama orang untuk
untuk menyebarkan kebaikan. Kalau itu bukan emas, ya jangan diucapkan. Karena itu pace up, naik tingkat, be fruitful and move forward. Naik tingkat, menjadi berbuah, dan kemudian maju ke depan. Yang keenam, always answer gently. Selalu menjawab dengan lembut. Buat saya ini sulit sih sebetulnya, tapi Alkitab nyuruhnya begitu ya, memang ya. Kadang-kadang dalam sebuah meeting yang sangat intens memang sangat sulit untuk menjawab dengan lembut. Tetapi Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kelembutan bukan menunjukkan kelemahan, tapi menunjukkan kerendahan hati. Nah ini yang penting adalah di tengah segala sesuatu itu harus humble, harus punya yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan kelemahan ya, tetapi itu sebuah kekuatan dari Tuhan. Untuk gak hanya membuktikan bahwa saya benar, tetapi membuktikan bahwa saya mau melayani kamu. Begitu. Untuk apa menang debat tetapi kehilangan seorang saudara? Begitu ya. Jadinya harus rendah hati. Harus rendah hati. Bukannya lemah, tetapi kita kuat. Karena kedewasaan seseorang dilihat yang utama dari cara dia menjawab. Pengetahuan seseorang dilihat dari cara dia bertanya, tetapi kedewasaan seseorang dilihat yang utama dari cara dia menjawab. Dan hari ini pastikan bahwa kita sendiri dalam punya hati yang sehat, karena tidak ada nilai yang tertanam pada hati yang sakit. Nomor 7 nih dalam gereja nih, gossip kill, so kill the gossip. Gosip itu membunuh pelayanan Anda, gosip itu membunuh gereja Anda. Jadi dibanding gereja yang terbunuh, mendingan bunuh gosipnya. Jangan sampai di gereja ada gosip. Mazmur 34 ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan. Kalau ada gosip di bawah sana, biarin aja. Jangan sampai gosipnya keluar dari pemimpin. Gitu. Istri-istri nih, hati-hati ya. Kalau misalnya suami kelepasan bicara satu hal di gereja tentang apapun, di rumah cerita, sharing sama istri. Istri-istri jangan saling berkomunikasi satu dengan lain yang sudah membicarakan. Sama juga yang istrinya adalah gembala, pemimpin di gereja, cerita, nanti jangan-jangan suaminya yang gosip. Gitu. Kalau istri-istri bicara tentang kasus yang ditangani oleh suami Anda yang kehilangan kepercayaan dari jemaat karena Anda. Karena Anda nggak bisa menjaga mulut dan lidah Anda sendiri. Anak-anak juga perhatikan. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, kita kelepasan di rumah tuh ngomong sesuatu yang mungkin menjadi case dari orang lain mungkin. Anak-anak jangan ngomongin jadi gosip di sekolah dan sebagainya. Jangan begitu. Sedang menghancurkan reputasi daripada si hamba Tuhan itu sendiri. Mungkin dia bisa jaga rahasia, istrinya, suaminya nggak bisa jaga rahasia. Sama juga bohong, karena dua telah menjadi satu. Gossip is like drugs. Make you feel good for 5 minutes, but ruin many for life. Gosip itu seperti candu, seperti heroin. Mungkin 5 menit merasanya enak waktu ngomongin orang, tetapi menghancurkan hidup orang lain untuk waktu yang lama. Saya nggak mau IFJF menjadi international full gossip ya. Saya nggak mau. Kita adalah international full gospel. Kita bukan international full gossip loh. Nggak mau seperti itu. Ketika kita membicarakan orang lain, kita sedang mengutuki orang dan memenjarakan hati kita. Jangan begitu. Karena kalau gereja gosip, maka pada akhirnya semua kalah. Nggak jadi tambah kaya kok kamu, nggak jadi tambah pinter kalau ngegosip ya. Tetapi nomor 8, be filled with the Holy Spirit. Be filled, dipenuhilah dengan Roh Kudus. Kisah 2, 15-17 tuh, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 akan terjadi pada hari akhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, bukannya berlubuat ya, bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu akan mendapatkan mimpi gitu. Jadi harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya mulutnya ini memang bisa dijaga, penuh dengan Roh Kudus ya.
bukannya penuh dengan sesuatu yang sifatnya ini bisa membuat orang lain menjadi jatuh. Jangan. Yang 9, sebagai pemimpin, don't say yes to easy. Jangan segala sesuatu iya. Kadang-kadang karena pengen melayani segala sesuatu iya. Diminta apa iya, diminta tolong apa iya. Sebaliknya, jangan juga menjadi pemimpin yang sulit. Apapun nggak bisa, ya itu mah nggak bisa deh. Don't say yes to easy, tetapi juga jangan gampang bilang iya, tapi nggak dikerjakan. Lebih baik adalah over deliver, less promise. Kalau janji nggak muluk-muluk, tetapi apa yang sudah dikatakan dikerjakan. Jangan iya, tapi 2 tahun nggak selesai, 3 tahun nggak selesai, 4 tahun nggak selesai. Iya. Nanti orang nggak percaya lagi sama kita. Mendingan nggak over promise, under deliver. Mendingan nggak terlalu banyak janji, tapi nggak bisa melakukan. Lebih baik nggak gampang bikin janji, tetapi kalau sudah berjanji, dia ini melakukan lebih daripada apa yang dia janjikan. Itu ya. Jadi jangan bilang iya terlalu gampang. Pikir dulu. Bilang, oke, saya pikirkan dulu ya, saya bisa nggak berkomitmen seperti itu. Kenapa? Karena Matius 5:37 bilang, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika enggak, hendaklah kamu katakan enggak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Gitu. Jadinya penting sekali ya pemimpin semua di tempat ini. Kalau iya, ya iya. Enggak, ya enggak. Tapi juga jangan jadi orang yang sulit. Dikit-dikit nggak bisa. Tanpa mikir juga. Nggak boleh juga begitu. Under promise, over deliver. Jangan banyak bikin janji. Tetapi kalau sudah janji, lakukan dengan lebih baik. Kegagalan paling besar adalah ketika seorang pemimpin ingin menyenangkan semua orang, karena Anda gagal kalau Anda mau menyenangkan semua orang. Karena terbukti bahkan Yesus saja tidak bisa menyenangkan semua orang ketika dia di dunia ini. Seringkali orang tidak ingat hal yang baik tentang kita, tetapi yang buruk saja. Memang betul. Karena itu kita harus jaga. Karena kalau udah rusak karena nila setitik, rusak susu sebelanga, kata guru bahasa Indonesia saya waktu saya SD. Lebih baik tidak bisa tapi akhirnya melakukan daripada bilang bisa tapi nggak excellent. Bisa, tapi sembarangan. Segala sesuatu yang sembarangan jangan dilakukan dalam ruang lingkup gereja AFGF. Tapi kalau lakukan sesuatu, lakukan dengan excellent, lakukan dengan lebih dari rata-rata. Lakukan yang terbaik. Saya nggak pernah bilang yang termahal, tapi lakukan yang terbaik. Yang 10 yang terakhir, saya tahu saya sudah lebih 3 menit ya. Speech and manner are one. Jadi ucapan dan kesopanan tuh satu. Manner, punya tata krama, sopan santun, gaya ngomong, gaya ketawa, gaya apa gitu. Saya nggak bilang supaya kita semuanya jadi orang keraton yang kaku, enggak. Tapi tolong gereja FJ pemimpinnya punya tata krama. Gitu. Kalau ngomongin orang jangan teriak-teriak gitu di gereja dan sebagainya ya. Harus punya sopan santun, tata krama. 1 Raja-Raja 10:4-5. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, lihat tuh. Cara duduk aja diperhatikan orang. Cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Minumannya dan korban bakaran yang dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Orang itu senang dengan excellence. Orang itu senang dengan kepatutan dan kesopanan dan tata krama. Itu akan menarik orang yang sopan juga. Tapi kalau perilakunya liar, maka akan menarik orang yang liar pula di dalam gereja. Begitu ya. Able to speak is great, excellent manner is awesome. Mampu khotbah, mampu ngajar, oke lah. Tetapi tingkah laku yang excellent, tingkah laku yang elegan, itu luar biasa. Gitu ya. Jadi semua pemimpin AFGF di tempat ini, saya mau memberikan ada semangat nih kepada kita semuanya ya.
orang segan ketika Anda elegan. Oke? Anda elegan, elegan. Oke? Semuanya tulis elegan, elegan. Gereja yang elegan. Gitu. Baik, saya sudah selesai. Pastor Erna, kalau mungkin ada tanya jawab sedikit, boleh. Saya harap apa yang saya sampaikan berguna buat kita semuanya hari ini dan kita bisa aplikasikan dalam gereja kita masing-masing. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, mungkin memang itu maksudnya. Gitu ya, enggak bercanda. Supaya kita semua bisa maju ya. Baik, terima kasih. Shalom. Thank you, Pastor Semi. Yuk kita berikan emoticon thank you dulu untuk the first session ini sangat full. Nutritionnya sangat full pack dan banyak sekali sari-sarinya yang bisa kita apply langsung ya. Sambil teman-teman pastor dari Sumatera, Kalimantan, dan juga Region 14 bisa chat pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan pada Pastor Semi. Saya summary-kan beberapa hal. Hari ini kita belajar tentang kepemimpinan actually ya, tapi dimulai dengan membangun sebuah pelayanan dengan 5 bagian yang Pastor Semi tadi bagikan, yaitu tentang produk, legal, system, communication, dan juga cash flow ya. Dan luar biasa karena item-item yang Pastor Semi bagikan ini kita penting semua ya. Bukan hanya untuk di gereja, but actually in our life, personal life, rumah tangga masing-masing, dan juga untuk gereja. Nah, kemudian di dalam membangun semua itu perlu tim, dan dalam tim itu perlu ada pemimpin supaya nggak membingungkan. Pastor Semi juga bagian tentang leadership ya, bahwa bicara kepemimpinan tuh paling penting 80% tuh mendengar. Nah, kita perlu belajar ya. Mungkin ada malah yang mendengarnya 20%, bicaranya 80% nih Pastor Semi. Nah, kita mau belajar sebagai pemimpin sama-sama. Dan ternyata kepemimpinan tuh bisa dilatih ya. This is the good thing bahwa kita itu bisa dilatih sama-sama hari ini. Silakan sambil di chat apa sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Kemudian bagian smart speech ya, tadi saya juga mencatat banyak nih, ada 10 item dari Pastor Semi yang akan saya renungkan buat saya pribadi dan juga buat seluruh tim leadership. Creating force, smart speech itu luar biasa ya, pengaruhnya dalam communication. Saya melihat bahwa yang Pastor Semi bagikan di dalam leadership ini, ternyata communication itu very important untuk bisa mendeliver dengan baik, dengan cara yang baik. Pastor Semi, saya pernah lihat ada orang membagikan kontennya benar, tapi suasananya nggak benar. Emosi yang membawakan juga nggak benar. Akhirnya pesannya ditolak, ya kan? Dan itu banyak terjadi di beberapa tempat ya, saya perhatikan. Jadi memang sebagai pemimpin kita perlu perhatikan jangan hanya kontennya udah benar, tapi suasananya kurang tepat, mendelivernya dalam cara-cara yang kurang tepat. Jadi sehingga orang tidak bisa menerima konten itu dengan baik. Mungkin Pak Susemi bisa menambahkan dari yang saya maksudkan ini. Silakan Pak Susemi. Ya, saya rasa kalau kita mau ngomong secara internal kita harus belajar banyak dari kejadian yang menimpa Pak Ahok ya kemarin. Apa yang dia lakukan di Jakarta kan sebetulnya baik begitu. Tapi ketika cara penyampaiannya salah, tidak sesuai dengan norma, maka ada harga yang harus dibayar. Apapun itulah, apapun itu. Kita bisa bilang benar, nggak benar, rekayasa, nggak rekayasa, saya rasa itu set aside daripada itu memang cara penyampaian itu penting sekali. Jadinya tergantung dari orang, memang ada orang yang sangat eksplosif. Kalau ngomong itu memang dia punya personality itu meledak-ledak kalau ngomong, kalau bicara. Saya punya tendensi seperti itu. Jadi memang perlu melatih ya, perlu melatih diri kita dengan disiplin jadinya. Ketika memang lagi agak kesel, harus memilih untuk berdiam diri dulu. Dan berkata, boleh nggak saya pikirkan sebentar begitu ya, dibanding kalau ngomong, maka salah. Tapi bukan berarti juga nggak harus tegas ketika memang ketegasan itu perlu. Tapi balance itu perlu ya. Yesus kadang-kadang diam, tapi juga pernah dia membalikkan meja juga. Tetapi kan nggak setiap kali dia balikan meja. Gitu. Ada banyak hal yang dia memilih untuk
tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Dan kemudian mulailah dia menyembuhkan orang, mulailah dia mengajar, dia kasih makan orang banyak. Tapi dia juga kadang-kadang melengos aja pergi, nggak menjawab pertanyaan. Ketika dia capek menghadapi orang, dia naik perahu dan marilah kita pergi ke seberang danau. Jadi saya melihat Yesus ini sangat piawai untuk charging dan changing, nge-charge diri sendiri dan juga melakukan perubahan dalam kehidupan orang. Ini art, sebuah seni yang harus kita pelajari, saya rasa. Oke. Sudah ada pertanyaan? Ini semua kayaknya menyerap sangat banyak nih, Pastor Semi. Sampai mereka sudah mencatat dan tidak ada pertanyaan nih. Mungkin dari saya lagi ya, sambil menunggu ya, karena saya lihat di lapangan cukup banyak ya. Mungkin mengenai sistem, Pastor Semi. Sebagai tadi kan ada 5 bagian tuh. Salah satunya sistem ya. Seringkali saya lihat pemimpin-pemimpin itu menghindari sistem karena dianggap sistem itu kaku, ya kan? Padahal kalau saya lihat sendiri, kalau ada sistem yang baik, gereja itu bisa running sendiri dengan baik tanpa harus dipantau terus-menerus. Dan mungkin terjemahan saya sistem di gereja kita tuh banyak SOP ya, guideline, sistem, guideline, SOP, petunjuk itu. Nah, mungkin bagaimana encourage Pastor Semi kepada teman-teman di Region 12 maupun 14 untuk bisa memahami tentang sistem ini dan benar-benar bisa mulai mengerjakan di dalam gereja masing-masing, mulai mengumpulkan. Kalau saya sendiri kan banyak tuh sistem yang tadi Pastor Semi bilang, misalnya bagaimana mengelola keuangan, income, expense ada SOP-nya, kemudian barang yang rusak, mau beli barang, gereja, beli gereja, rawat gereja. Mungkin Pastor Semi bisa kasih beberapa tips untuk memulai supaya sistem-sistem di gereja kita ini benar-benar kita perhatiin ya. Iya. Banyak sistem dalam gereja yang tidak berjalan karena si gembala sendiri tidak menyukai sistem dan bukan orang sistem atau administratif, terus terang. Agak tidak menyukai angka dan SOP. Saya cenderung orang yang demikian. Saya tidak suka angka, saya tidak suka dengan segala sesuatu yang jelimet. Karena itu, saya membutuhkan orang di sekeliling saya seperti Pastor Jo Kasmin. Karena dia adalah orang sistem admin banget, SOP banget. Saya perlu dibantu dengan orang yang memang senang untuk ada berkecimpung di dalam bidang tersebut. Begitu. Jadinya punya tim yang memang bisa bantu memikirkan hal itu. Nah, kalau pemimpinnya sendiri sudah suka sistem, terbalik. Harus punya tim yang memang people banget. Yang memang orang yang mampu untuk merawat orang-orang. Penggembalaannya tinggi sekali. Karena kalau enggak, gereja itu akan menjadi sangat sistematik sehingga sangat kaku. Begitu. Jadi harus cari tim yang bisa membantu kita dalam kelemahan kita. Jangan singkirkan orang yang punya skill atau kepribadian yang beda dengan kita. Justru tim yang ada dalam gereja harus melingkupi semua personality yang memang perlu ada di dalam gereja supaya gereja itu menjadi lengkap. Bukankah ada 5 jawatan gitu? Setidaknya dalam Alkitab yang ditulis dengan sangat tegas sekali, ada rasul, ada nabi pengajar, ada gembala gitu ya, ada missionary dan sebagai evangelis. Dan itu merupakan kelengkapan daripada perangkat. Tapi nggak hanya 5, saya rasa dalam perjanjian baru pun ditulis beberapa hal yang lain. Jadi dalam gereja itu kan perlu banyak tipe kepribadian. Nah itu yang saya rasa perlu untuk dijaga. Kalau semua tipe dengan si gembala, maka gereja itu akan kehilangan sayap yang diperlukan untuk dia bisa terbang. Begitu. Jadi embrace other people, rangkul orang yang mungkin berbeda kepribadiannya dengan Anda. Itu usul saya sih. Wow, thank you Pastor Semi. Saya rasa ini input yang bagus ya. Tadi juga udah kesaksian dari Pastor Semi sendiri bahwa jadi gembala itu bagi saya membacanya gini dari penjelasan Pastor Semi adalah menjadi pemimpin tidak harus sempurna memiliki segalanya. Betul kan Pastor Semi? Tapi yang paling penting adalah bisa mengembrace, merangkul orang-orang di sekitar kita. Saya juga mencatat penjelasan Pastor Semi adalah
kita harus tahu kekurangan kita sebagai pemimpin, ya kan, Pastor? Ya. Kalau kita sudah tahu, baru kita bisa cari orang-orang yang melengkapi kita. Jadi nggak bisa seperti kita ya. Sehingga Nah, gereja lain kali kalau ada session yang lain, mungkin bisa dalam pertemuan lain tuh Pastor Jo ahli tuh dalam urusan namanya Enneagram. Sehingga kita bisa ambil tes Enneagram bersama-sama, sehingga kita bisa mengetahui kekuatan kita apa, dan kita biasanya paling nggak suka dengan orang tipe apa. Sebetulnya tipe orang itu paling cocok. Di Bandung kita semuanya telah mengadakan tes Enneagram, bahkan untuk core team leader, kayak group leader, dan semua staff mampu membaca Enneagram orang lain, sehingga konflik itu bisa dihindari gitu ya. Kalau memang mau gitu. Thank you, Pak Susemi. Jadi yang tadi Pak Susemi bilang tes ini bagus ya, saya udah baca testing personality, dan itu bisa dipakai untuk gereja kita. We will do untuk supaya melengkapi semua teman-teman. Pak Susemi, ini ada beberapa pertanyaan, saya baca langsung ya. Ini udah masuk, kita ambil waktu aja. Erna, saya 10 menit, 11 kurang 5 harus check out nih dari tempat saya tinggal. Jadi saya jawab dengan secepat aja ya. Ya, boleh. Mungkin dari tim kalau terdiri, ini dari Pastor Heri Duri, dari satu tim yang terdiri dari 10 orang, jika ada 2 orang tidak mendayung dan ada 2 yang membocorkan perahu, apa yang perlu kita lakukan? Artinya ada 2 yang tidak baik, maksudnya tidak sejalan lah dengan kita ya. Iya. Jadi saya rasa jawabannya yang pertama adalah meminta mereka untuk stop bocorkan perahu. Karena kalau kamu nggak stop bocorkan perahu, dan kamu nggak mau berjalan bersama-sama, dan nggak mau digembalakan, nggak mau jadi teman, maka kamu harus keluar dari perahu. Itu harus tegas sekali ngomongnya. Dan apa yang membuat kita berpikir dia sedang membocorkan perahu, apa bukti-bukti dia sedang membocorkan perahu, ini juga harus tahu. Tapi harus dikatakan dengan elegan dan memberikan waktu untuk orang ini bisa berpikir, bertobat, dan memutuskan untuk menjadi sahabat kita. Tetapi cara pertama adalah merangkul dulu. Tapi kalau orang nggak mau dirangkul dan membocorkan perahu dan merugikan orang lain, maka dengan tegas harus diminta untuk berhenti punya akses di tempat kita melayani. Begitu. Tegas, tetapi sopan. Ketegasan itu perlu. Oke, ya. Thank you. Jadi kita perlu tegas ya, jangan membiarkan tidak boleh ada 1-2 orang yang merugikan seluruh jemaat, nggak boleh. Ya. Pertanyaan Pak Ferry dari AFJ Gorontalo, berbicara gereja yang baik, memiliki tim yang baik, bagaimana mencari orang yang tepat dalam tim yang berbeda-beda, prinsip atau bertentangan? Maksudnya orang ini semua bertentangan, berbeda-beda, bagaimana bisa membuat mereka tuh menjadi tim yang baik? Well, kalau semuanya bertentangan, jawaban saya harus riset ulang. Riset artinya membuat dari nol lagi. Tim yang ada, kalau perlu dibubarkan dulu dan dibuat tim yang baru. Karena prinsip Alkitab berkata, mampukah 2 orang berjalan bersama-sama? Amos berkata, mampukah 2 orang berjalan bersama-sama tanpa kesepakatan? Kalau nggak ada kesepakatan, ya harus dibubarkan dulu dan mulai bangun dari awal. Mulai dites mungkin kepribadiannya dan kemudian keunggulannya dan sebagainya. Saling ngomong sesuatu yang prinsipil. Ini sama-sama menjadi tujuan kita apa enggak? A, B, C ini merupakan visi daripada pelayanan Tuhan tempat ini apa enggak? Dan kemudian kalau misalnya sama, ya baru lanjutkan. Dan harus minta bantuan dari pemimpin yang di atas, dari DPW dan sebagainya untuk bisa membuat hal itu terjadi. Karena kalau ini sudah terjadi, Anda membutuhkan otoritas yang lebih besar untuk mulai meriset dari awal. Begitu. Itu jawabannya.